Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, tahu nggak sih tuh sifat-sifat wajib bagi Allah? Sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Sifat wajib yang tetap atau subutiyah bagi Allah itu ada 7. Yaitu hayat, maha hidup, ilmu, iradah, maha berkehendak, qudrah, maha melihat, dan kalam, maha berbicara. Masing-masing dari sifat ini memiliki hubungan, kecuali hayat karena ia menjadi sumber dari segala kesempurnaan. Ilmu berhubungan dengan wajib, jaiz, dan mustahil. Wajib adalah zat Allah yang beserta sifat-sifatnya. Jaiz mungkin, yaitu segala sesuatu yang mungkin ada. Mustahil berarti yang tidak mungkin wujud. Iradah berhubungan dengan pengkhususan, dan ini memenangkan salah satu dari yang mungkin ada. Dari tiada menjadi ada, sesuai yang dikehendaki untuk ditampakkan. Qudrah berhubungan dengan pengaruh yang menampakkan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan yang ada. Sekiranya ilmu tidak mendahului, tak akan terjadi pengusuhan kehendak. Seandainya tidak terjadi pengusuhan kehendak, maka tidak akan ada pengaruh qudrah. Kemudian mendengar atau sama berhubungan dengan segala yang terdengar, baik kadim maupun baru. Kalam atau berbicara berkaitan dengan segala yang memiliki kaitan dengan ilmu. Semua sifat-sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini terbagi menjadi sifat untuk diungkapkan dan berhubungan dengan yang lain. Sifat ilmu, mendengar, dan melihat. Sifat yang berhubungan dengan yang lain tanpa mengungkapkan dan memberi pengaruh seperti kalam. Sifat yang memiliki hubungan paling umum yaitu ilmu dan kalam. Paling khusus adalah mendengar, menengah yaitu melihat. Adapun baqa bermakna berlanjutnya wujud. Mungkin sifat yang melampaui pengertian zat, sehingga kaum Rasyiyah mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hidup dengan kehidupan, mengetahui dengan ilmu, berkuasa dengan kekuasaan, berkehendak dan kehendak, mendengar dengan pendengaran, melihat dengan penglihatan, dan berbicara dengan kalam. Lain halnya dengan pandangan mahzab qadariyah bahwa Allah itu hidup dengan zatnya, berkuasa dengan zatnya, berkehendak dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, berbicara dengan zatnya, dan yang demikian ini adalah pandangan yang salah. Zat tabiyah atau berpandangan itu membakar dengan tabiatnya. Air itu menyegarkan sesuai tabiatnya, makanan itu mengenyangkan selaras dengan tabiatnya. Cakrawala dan binatang-binatang berpengaruh sejalan dengan tabiatnya. Demikian pula dengan sebab-sebab lainnya. Sementara mazhab yang benar bahwa memberi pengaruh adalah kekuasaan Allah, dan sebab-sebab itu tidak memiliki pengaruh, dan Allah Maha Tahu. Ketahuilah 7 sifat dari di atas menurut mazhab Asy'ari merupakan makna-makna di luar pengertian zat, dan ini mengandung entitas dan hukum-hukum yang tetap dan tidak berubah. Arti dari entitas tetap dan tidak berubah bahwa ia bukanlah zat itu sendiri, sekaligus tidak berada di luar zatnya. Para muhakkik lain mengatakan sifat-sifat tersebut merupakan tasbih, penyanderaan pada hukum-hukum permanen tanpa disertai entitas. Artinya sifat-sifat ini tidak mengandung entitas, dan ia bukanlah tempelan dari luar pengertian zat. Pembesar ulama lain berkata, ketahuilah asma dan sifat-sifat adalah nisbah dan penyandaran yang merujuk pada suatu wujud. Karena ketidakterbilangan dengan adanya entitas tempelan
tempelan pada zatnya yang suci, sebagaimana diyakini oleh sebagian pemikiran yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya asma dan sifat-sifat itu merupakan entitas di luar zat dan dia tidak menjadi Tuhan kecuali dengan asma dan sifat-sifat tersebut, maka dia menjadi akibat dan asma dan dari asma dan sifat-sifat ini, hingga tidak menutup kemungkinan bahwa asma dan sifat-sifat adalah zatnya, karena sesuatu tidak mungkin menjadi akibat bagi dirinya sendiri atau tidak. Jadi Tuhan bukanlah akibat dari sebab yang bukan zatnya, sebab hal tersebut menghendaki kekafirannya, sedangkan kefakiran Tuhan adalah mustahil. Dengan demikian, adanya asma dan sifat sebagai entitas di luar zatnya adalah suatu yang mustahil. Maka pahamilah baik-baik, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.